Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Statistika Farmasi FSMD 2020 yang beranggotakan saya sendiri Ken Iga Nirmalapuri 208114175, teman saya Margareta Belinda Listiawati dengan NIM 208114179, Brigita Twelvin dengan NIM 208114201 dan Suster Efrida Nurmasuti dengan NIM 208114205. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang uji T dengan menggunakan Excel dan juga uji ANOVA dengan menggunakan Excel. Nah, untuk uji T akan dijelaskan oleh saya dan teman saya, Margareta, dan untuk uji ANOVA-nya akan dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Brigita dan juga Suster Efrida. Baik, di sini saya dan teman saya, Ken Ega, akan menjelaskan mengenai uji T2 sampel. Nah, di sini kelompok kami menggunakan skripsi yang berjudul Efek Antiinflamasi Topikal Ekstrak Etanol Bunga Telang atau Clitoria ternati pada kulit mencit terinduksi karagenin. Nah, di sini setelah kami menganalisis, kami mendapatkan soal dilakukan pengujian terhadap 5 sampel punggung mencit yang diberi konsentrasi ekstrak etanol Clitoria ternati 0,5% dan 1%. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, dari sini kita mencari apakah perbedaan konsentrasi dari ekstrak etanol Clitoria ternati mempengaruhi mencit. Baik, agak ke bawah dikit. Nah, di sini disajikan tabel yang berisi data mencit, AUC konsentrasi 0,5%, AUC konsentrasi 1%, D main debar, dan D main debar kuadrat. Kemudian di sini mencit ada 5 sampel. Untuk sampel pertama, AUC konsentrasi 0,5% yaitu 4,01. Mencit kedua dengan konsentrasi 0,5% yaitu 4,48. Kemudian mencit yang ketiga untuk konsentrasi 0,5% yaitu 4,36. Dan mencit yang keempat dengan konsentrasi 0,5% itu 3,88, kemudian mencit yang kelima dengan konsentrasi 0,5% yaitu 4,68. Sedangkan mencit pertama untuk konsentrasi 1% yaitu 2,40, kemudian mencit kedua dengan konsentrasi 1% yaitu 2,38, kemudian mencit ketiga dengan konsentrasi 1% yaitu 3,19, kemudian mencit keempat dengan konsentrasi 1% yaitu 4,52, kemudian mencit yang kelima dengan konsentrasi 1% yaitu 1,54. Kemudian kita menghitung nilai D terlebih dahulu dengan rumus X1 dikurangi X2. Nah, kita bisa tulis yaitu sama dengan nah, X1 ini yaitu konsentrasi 0,5% yaitu 4,01 kita klik, kemudian dikurang konsentrasi kedua yaitu 2,40 ini sebagai X2, kemudian kita klik Enter. Nah, untuk mencari nilai D pada mencit kedua 3, 4, 5, kita bisa tarik itu ke bawah hingga mencit kelima. Nah, didapatkan nilai D segini. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai rata-rata dari AUC konsentrasi 0,5%, AUC konsentrasi 1%, dan rata-rata dari D terlebih dahulu. Nah, rata-rata menggunakan rumus sama dengan average. Nah, kita kurung buka. Kita tarik dari 4,01, kita tarik ke bawah hingga 4,68. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk mencari rata-rata dari AUC konsentrasi 1% dan D, kita bisa tarik 4,282 ke kanan. Kita tarik seret ke kanan. Baik, ini ditemukan nilai rata-rata dari AUC konsentrasi 1% dan D.
Kemudian menghitung nilai standar deviasi dengan rumus sama dengan STDEF, STDEV. Nah, kita kurung buka, nah kita klik dari 4,01, kita tarik ke bawah hingga 4,68. Kemudian kita tulis kurung tutup, kemudian klik enter. Nah, sama seperti rata-rata tadi, kita bisa tarik ke kanan untuk mengetahui nilai dari AUC konsentrasi 1% dan D. Kemudian kita mencari jumlah dengan rumus sama dengan sum. Kurung buka, kita klik dari 4,01, kita tarik ke bawah hingga 4,68, kemudian kita tulis kurung tutup, kemudian kita klik enter. Kemudian untuk mencari jumlah dari AUC konsentrasi 1% dan D kita bisa tarik ke kanan. Kemudian bisa didapatkan nilai jumlahnya. Selanjutnya kita mencari nilai D min D bar. Nah ini caranya yaitu kita klik sama dengan, nah D-nya kita klik 1,61, dikurangi D bar-nya yaitu 1,476 kita klik, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian dilakukan hingga sampel yang kelima, kita tarik bawah. Nah, kemudian bisa didapatkan nilai dari D min D bar, kemudian kita mencari nilai D min D bar kuadrat dengan rumus sama dengan kurung buka. Nah, kita klik 0,13 ini kita klik, kemudian kita kasih kurung tutup, kemudian kita tulis kuadrat, yaitu, nah, dari 2. Kemudian kita klik enter, kemudian bisa kita tarik ke bawah hingga sampel kelima. Nah, kemudian kita mencari rata-rata, standar deviasi, dan jumlah dengan cara menarik dari 4,282, kita tarik ke kanan hingga D min D bar kuadrat. Nah, bisa didapatkan nilainya. Kemudian untuk standar deviasi, kita klik dari 0,331, kita tarik ke kanan hingga D min D bar kuadrat. Kemudian untuk jumlahnya kita klik 21,41, kita tarik ke kanan hingga D min D bar kuadrat. Nah, bisa didapatkan tabelnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bawah. Ada ke kiri. Nah, kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Nah, hipotesis yang digunakan pada pengerjaan ini, pada skripsi yang kami gunakan, yaitu H0-nya didapatkan X1 sama dengan X2, dan H alternatif atau H1-nya yaitu X1 tidak sama dengan X2. Kemudian langkah kedua kita menentukan uji statis. Nah, uji statis yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji T 2 sampel berpasangan. Kenapa menggunakan uji T? Karena sampelnya kurang dari 30 dan berpasangan karena ada satu subjek yang diberi perlakuan yang berbeda. Seperti tadi diberi perlakuan dengan konsentrasi 0,5% dan 1%. Selanjutnya kita mengerjakan poin kritis dan alfa yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ken Egel. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu menentukan poin kritis dan alfa. Jadi, pada skripsi yang kita gunakan, taraf kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Jadi, alfanya adalah 0,05. Nah, karena di sini kita menggunakan uji T 2 sampel atau 2 arah, maka itu nilai 0,05-nya itu dibagi dengan 2, dihasilkan 0,025 untuk alfanya. Kemudian DF. DF ini rumusnya adalah N1 plus N2 dikurang 2, yaitu 5 ditambah 5 dikurang 2 sama dengan 8. Maka poin kritisnya adalah T8, 0,025 adalah 2,306. Kemudian kita akan menghitung standar deviasinya dengan rumus yaitu SD sama dengan akar
jumlah dari D min D bar pangkat 2 dibagi dengan N min 1, yaitu sama dengan rumus SQRT buka kurung, kita menggunakan jumlah dari D min D bar pangkat 2 dari data ini. Jumlahnya kita klik, kemudian kita bagi dengan N min 1. Sampel dari data ini ada 5, dikurang 1 jadi 4. Bagi 4 tutup kurung, dan di enter. Jadi dapatlah hasil segini. Kemudian kita mencari nilai T. Nilai T dengan rumus sama dengan, di sini kita menggunakan D rata-rata, yaitu buka kurung, kita pakai D rata-rata. D rata-rata ini kita klik, kemudian kita kurangi dengan 0, karena mu D itu tidak ada, jadi kita tuliskan 0 saja. Kemudian dibagi dengan buka kurung SD, standar deviasi yang tadi kita cari. Ini kita klik, kemudian tutup, kita bagi dengan akar dari N, yaitu SQRT buka kurung, N-nya ada 5. Maaf. 5. Kemudian kita tutup kurungnya sampai 3. Kemudian kita enter. Kemudian setelah itu kita akan melakukan uji hipotesis. Yang dengan caranya pertama kita ke data, kemudian kita klik data analisis. Kalau semisal di Excel kalian belum ada data analisisnya, kalian bisa ke file, terus ke more, pilih option, kemudian add-ins ini diklik, kemudian pilih OK. Kemudian klik analisis toolpath, terus di manage-nya ini udah yang pilihnya Excel add-in ya, kemudian klik go. Setelah itu ini dicentang semua, setelah itu oke. Kemudian nanti akan muncul data analisis. Setelah itu kita klik test to sample asumsi equal variance. Kita klik OK. Kemudian di sini kita akan memilih datanya dari ini, AU konsentrasi 0,5% ini kita tarik sampai ke 4,68. Setelah itu kita yang untuk variabel 2 ranknya sama. Ini AU konsentrasi 1% kita tarik sampai ke 1,54. Setelah itu untuk hipotesis means-nya kita biarkan saja, kemudian kita centang labels. Alfanya kita memakai 0,05%, kemudian untuk output option-nya kita klik yang output rank. Nah, setelah itu kita tentukan ingin menaruh data kita ini di mana. Saya akan menaruhnya di sini ya. Saya letakkan di sini, kemudian setelah itu kita klik OK.
akan muncul hasilnya seperti ini. Sudah tertera range-nya berapa, varians. Kemudian dari tabel ini kita mendapatkan gambar, yaitu dengan ini sampel dua arah, uji T dua arah, yaitu T-nya untuk sebelah kanan yaitu 2,306, ini dari nilai poin kritisnya, sedangkan yang ini dari yang 1,476 ini dari nilai T-nya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa H0 diterima, dan sampel tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan mengenai uji T dari saya Margareta dengan teman saya Ken Ega. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai uji ANOVA yang akan dijelaskan oleh kedua teman saya yaitu Brigita dan Suster Efrida. Terima kasih.